Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat religi, halo sobat ASN Kemenak di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast ASN Kemenak Bicara. Ruang diskusi santai tapi serius untuk membahas isu-isu terkini yang relevan dengan tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Saya Miftahul Jannah, ASN Kemenak, sekaligus akan membantu diskusi kita pada hari ini. Sobat Sobat ASN, tentu saja di zaman yang super smart dan juga canggih pada saat ini di mana informasi cepat tersebarluaskan dan juga bisa kita dapatkan melalui media sosial, melalui televisi, ataupun media informasi yang lainnya. Salah satu isu yang tersebar yang mungkin hangat dibahas pada saat ini adalah pernyataan dari Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani, yang dulu pernah menjabat pada tahun 2005, kemudian menjabat lagi pada tahun 2016 sampai saat ini. Pernyataan beliau yang memancing banyak kontroversi adalah pernyataan tentang gaji guru dan dosen yang masih kecil, dan juga beliau menekankan bahwa solusi tidak hanya mengandalkan APBN negara saja, tetapi juga dibutuhkan perbaikan tata kelola dan mungkin ada tanggung jawab juga bagi masyarakat di sana. Ini tentu memancing banyak kontroversial dan juga mendapat banyak komentar dari berbagai pihak, sehingga cukup aktual untuk kita bahas pada hari ini. Nah, pertanyaannya, apakah negara harus menanggung penuh terkait gaji dari guru dan dosen ini? Kemudian bagaimana apabila kita kaitkan dengan nilai-nilai berakhlak dari core values dari Kementerian Agama? Warganet ramai-ramai berkomentar memberi kritik terhadap pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di media sosial. Ngurusin tukin dosen. Kalau yang belum dengar, ini adalah pernyataan Sri Mulyani dalam sebuah forum di Institut Teknologi Bandung Kamis lalu. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Bersama saya pada hari ini hadir beberapa narasumber yang hebat, yaitu ada Mas Gulam, yang merupakan ASN Kemenak dari bidang pendidikan madrasah. Kemudian ada Mbak Sundari dari ASN Kemenak juga, yang merupakan dosen dari perguruan tinggi negeri. Dan juga ada Mas Huda, yang merupakan ASN Kemenak di bidang perencanaan, program, dan anggaran. Halo, selamat siang Mas Gulam, Mbak Sundari, dan juga Mas Huda. Halo, siang Mbak Miftah. Oke, mungkin yang pertama Mas Gulam dulu ya, terkait isu yang tadi kita angkat. Mungkin gimana nih, Mas Gulam kan sebagai memberikan pendapatnya dari sudut pandang bidang pendidikan madrasah nih ya. Gimana tanggapan awalnya terkait isu yang beredar ini? Oke, terima kasih Mbak Miftah atas waktunya. Jadi menurut saya, pernyataan Bu Menteri itu sebenarnya realistis. Kita tahu bahwa di bidang pendidikan, khususnya di Kementerian Agama, bahwa belanja pendidikan itu memang sangat besar. Karena memang sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu totalnya sudah ratusan ribuan ya. Tapi masih banyak guru, terutama guru non-ASN, guru honor, yang gajinya jauh dari layak. Ya masih ada yang 300.000 per bulan atau 600.000 per bulan, itu bahkan dibayarnya mungkin 3 bulan sekali kan. Nah disinilah pentingnya nilai berorientasi pelayanan dan tanggung jawab. Kita sebagai ASN harus memperjuangkan kebijakan yang benar-benar memberi manfaat langsung ke guru dan dosen. Begitu. Oke, kalau dari Mbak Sundari gimana nih Mbak? Nah, saya setuju sih Mbak sama pendapat Mas Gulam, karena saya sebagai dosen PTKIN ini merasakan bahwa gaji dan tunjangan memang belum membantu. Tapi kalau dibandingkan dengan beban kerja seperti mengajar, meneliti, dan mengabdi itu masih belum proporsional. Di mana dalam core values Kemenak ada profesionalitas dan integritas. Nah, profesionalitas ini kan menuntut kita untuk meningkatkan kompetensi. Nah, tapi dari sisi integritas negara adalah memastikan SDM pendidik mendapatkan penghargaan yang layak.
Oke, terima kasih Mbak. Kalau dari Mas Huda? Eh, Baik, terima kasih Mbak Miftah. Kalau dilihat dari sisi saya sebagai perencana ya, saya melihat masalah ini terkait dengan nilai akuntabilitas di nilai berakhlak itu kadang dananya sudah ada, tapi untuk pendistribusiannya itu belum tepat sasaran. Jadi kita perlu manajemen data yang transparan supaya alokasi anggaran gaji itu benar-benar adil untuk para guru dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Tapi, mungkin saya akan menambahkan dari beberapa tanggapan yang sudah disampaikan, ada beberapa sikap yang harus mungkin kita punya ya. Kita punya nilai-nilai inovasi dan juga kolaboratif. Karena kalau misalnya beban dari gaji itu hanya diberatkan kepada APBN saja, tentu itu akan sangat sulit ya. Tapi mungkin kita butuh model pembiayaan yang kreatif dan juga bisa melibatkan, pihak pusat, daerah, dan juga berbagai pihak yang diperlukan. Kemudian, masuk ke pertanyaan inti ya. Pertanyaan inti yaitu, apakah sebetulnya negara wajib menanggung secara penuh atau tidak? Mungkin dari Mas Gulam dulu. Ya, idealnya sih ya. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kalau guru dan dosen kualitasnya meningkat, kita bisa membangun masa depan bangsa, tapi sesuai nilai loyal dan berakhlak. Loyalitas kita pada negeri berarti juga menjadi berkelanjutan anggaran. Jadi kenaikan gaji harus diiringi evaluasi kinerja. Oke, Sepertinya begitu. iya. Kalau dari Mbak Sundari, bagaimana? Nah, bener banget tuh Mbak Miftah. Jadi minimal gaji pokok dan tunjangan dasar itu harus dijamin negara. Nah, untuk intensif tambahan bisa berbasis dengan prestasi. Jadi ini juga selaras dengan nilai keteladanan di Kemenang. Kita harus memberi contoh bahwa penghargaan diberikan berdasarkan dengan kerja nyata. Oke, Mas Huda boleh menyampaikan pendapatnya? Ya, baik. Kalau menurut saya sebagai perencana, semua ditanggung pusat bisa membuat itu daerah menjadi pasif. Alangkah lebih baik pusat itu menanggung pokoknya saja, terus daerah itu memberi insentif sesuai kemampuan. Nah, ini mengamalkan nilai kolaboratif di nilai berakhlak, di mana antara pihak itu saling menguatkan, antara pusat dan daerah itu saling berkolaboratif begitu. Oke, menarik ya. Jadi intinya negara tetap menjadi tulang punggung bagi sebuah negara dalam bidang ekonominya, tapi juga pembiayaan bisa dibagi agar semua pihak punya peran untuk bersama-sama memberikan kesejahteraan bagi guru dan juga dosen. Walaupun mungkin statement yang ada di Indonesia adalah guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya, tapi sebetulnya dari lubuk hati yang paling dalam kita yakin bahwasanya guru itu butuh feedback. Karena mereka dedikasinya tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa, punya banyak pengorbanan, jadi sudah selayaknya diberikan haknya begitu ya, tapi dengan bijak dan juga tidak merugikan pihak yang lain. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir mungkin, mmm, kalau lihat dari beberapa fenomena yang ada sekarang gitu ya, kalau misalnya kita memposisikan diri ini, kalau Mas Huda, Mas Gulam, dan juga Mbak Sundari memposisikan diri sebagai pihak yang punya kewenangan penuh. Kira-kira langkah yang akan Mas dan Mbak ambil dalam menghadapi tantangan ini gimana nih? Dari Mas Gulam dulu boleh? Oke, ya pertanyaan yang bagus ya. Jika saya punya kewenangan yang penuh, tentunya saya akan mulai dari pemetaan kebutuhan guru dan dosen terlebih dahulu di seluruh madrasah dan perguruan tinggi. Lalu buat distribusi berbasis pemerataan yang mau bertugas di daerah 3T tentunya harus dapat insentif khusus. Begitu. Oke. Dari Mbak Sundari kira-kira langkahnya apa saja, Mbak? Kalau saya punya kewenangan penuh, maka saya akan mendorong revisi tunjangan profesi yang Mbak mengikuti inflasi. Karena kan inflasi kita juga semakin naik, jadi harusnya tunjangan profesi kita juga mengikuti inflasi yang ada. Plus saya juga akan mendorong adanya penghargaan untuk inovasi pembelajaran, karena itu akan mendorong nilai inovasi dan profesionalitas. Oke, terima kasih. Untuk Mas Huda boleh langkah-langkahnya kira-kira apa saja, Mas?
Kalau saya ini mungkin akan membuat mekanisme pendanaan bersama dari pusat sampai daerah dan mendorong keterlibatan CSR atau kita bekerja sama riset untuk dana tambahan, semua harus transparan agar sesuai nilai akuntabilitas. Begitu, Mbak. Oke, langkah-langkah yang menarik dan cukup solutif ya kalau kita kaji kembali. Kemudian mungkin penting juga untuk kita mengintegrasikan kebijakan gaji dengan program Smart ASN karena kita merupakan ASN juga. Jadi ASN yang dimaksud di sini adalah ASN yang adaptif, digital minded, kemudian berorientasi kepada hasil. Jadi ketika kita menghadapi sebuah problematik, kita fokus kepada solusi dari masalah tersebut. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang guru dan dosen yang punya kompetensi digital yang bagus, tentu eh, kalau kita berbicara mengenai guru dan dosen yang punya kompetensi yang bagus dan inovasi pembelajaran yang baik, tentu kenaikan gaji akan punya dampak yang baik dan langsung bisa kita lihat mungkin bagi mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, saya rasa itu pertanyaan terakhir. Terima kasih atas jawabannya. Rekan-rekan ASN, Kemenak di seluruh Indonesia, dari obrolan kita ini jelas bahwa negara memang punya kewajiban besar dalam memberikan gaji yang layak kepada guru dan dosen. Tapi untuk melaksanakannya dengan baik, kita perlu bijak dalam mengambil keputusan dan mengamalkan juga nilai-nilai berakhlak yang merupakan core values dari Kemenak. Kemudian, memastikan kebijakan berbasis data, kolaboratif lintas pihak, dan juga inovasi dalam tata kelola. Terima kasih kepada Mas Gulam, Mbak Sundari, dan juga Mas Huda karena sudah berkesempatan hadir pada hari ini, Sama-sama, Mbak. dan juga atas diskusi yang penuh insight ya. Terima kasih banyak. Senang bisa mengobrol dan berbincang-bincang bersama di episode podcast pada hari ini. Semoga saya berharap ya, episode ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bekerja dengan baik, lebih berintegrasi dan berintegritas, dan juga lebih berorientasi kepada pelayanan. Saya Miftah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.